Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini mau memperkenalkan kepada kalian semua, mengajak kalian semua untuk nonton salah satu film yang lagi tayang di bioskop. Gue bilang mau ngajak karena kayaknya ini bakalan terlewatkan begitu aja gitu, bakalan banyak orang yang gak tahu, mungkin layarnya juga terbatas atau karena gak banyak update soal film Korea di orang itu. Jadi gue langsung pengen mengajak kalian nonton film ini karena ini film yang keren, yaitu ada Handsome Guys yang merupakan remake ya. Nah ini gue yakin juga nih banyak yang gak tahu kalau Handsome Guys ini adalah remake. Ini film adalah remake dari film Amerika yang judulnya itu Tucker and Dale versus Evil. Itu juga gak semua orang tahu. Tucker and Dale vs Evil tuh film horor komedi slasher yang absurd, yang keren. Pada saat dulu tahun 2010-2011 awal rilis tuh sempat lumayan menghebohkan para pecinta horor. Cuman kalau buat penonton penonton umum, penonton mainstream atau penonton zaman sekarang, ini gue ngeliat masih nggak terlalu banyak diomongin gitu. Jadi kayak udah dilupakan. Yang membuat film ini saya jadi underrated. Nah, film yang nggak semua orang tahu itu di remake jadi film yang juga nggak banyak orang tahu kayaknya. As always ya, kayak film Korea biasanya ini tayangnya hanya di CGV, Cinepolis dan sebangsanya, tidak tayang di bioskop 21. Jadi silahkan dikejar kalau misalkan masih tayang di layar kalian, karena ini bagus. Ini adalah film yang nunjukin gimana sih mestinya remake itu dibikin. Karena kan kadang remake itu dibuat nih, mau itu oleh satu negara atau oleh negara lain. Kadang kan kasusnya tuh kayak ya udah di remake hanya untuk ngeruk keuntungan, hanya demi alasan finansial gitu. Jadi nggak menambahkan nilai yang baru, nggak ada modifikasi, dan bikin penontonnya tuh mungkin mempertanyakan ini ngapain anjir di remake. Itu sering terjadi. Tapi Handsome Guys ini lain cerita. Ini adalah remake yang bisa ngasih value lebih ke film aslinya dan bisa memodifikasi sesuai dengan tempat di mana remake itu berasal. Pada saat awalnya gue tahu berita soal Handsome Guys ini, gue mikir buat apa anjir Tucker and Dale vs Evil tuh di remake. Itu film yang kayak ya udah film ringan, film menyenangkan, film absurd, kayak ngapain di remake. Tapi begitu gue nonton, gue sadar oh iya, Korea ini emang negara yang pas buat nge-remake Tucker and Dale vs Evil. Soalnya gini, Tucker and Dale itu yang asli ya, film aslinya itu kan emang ngajarin supaya kita tuh jangan menilai buku dari sampulnya, don't judge a book by its cover. Soal dua orang udik gitu, dua orang desa, dua cowok desa yang tampilannya tuh serem, dikira pembunuh, dikira penculik, ternyata orangnya baik. Itu pas banget loh kalau di remake di Korea. Karena kan kita tahu ya, Korea Selatan tuh sangat memuja kesempurnaan fisik. Makanya banyak operasi plastik. Terus kalau lihat idol-idolnya tuh, kalau misalkan di K-pop ya, itu kalau kelihatan jelek dikit di kamera gitu, atau nggak sempurna, malah bukan jelek ya, nggak sempurna di kamera atau pada saat perform mukanya ada apanya gitu, apa ada jerawat satu misalkan, tuh langsung diserang sama orang-orang sana. Jadi bener-bener negeri yang sangat mengedepankan beauty standard. Negara kita juga sama, banyak negara juga sama. Tapi Korea tuh ngeri banget lah untuk soal beauty standardnya. Dan Korea ini jelas bukan surga ya bagi dua karakter utamanya yang namanya adalah Jae-pil dan Sang-koo. Mereka adalah kakak beradik yang sangat-sangat nggak memenuhi beauty standard di Korea. Apalagi ditambah pekerjaan mereka sebagai tukang kayu yang sering bawa peralatan-peralatan berat kayak misalkan perkakas atau palu, kapak. Nah itu mereka makin kelihatan intimidatif. Termasuk pas di supermarket mereka tuh ketemu sama Sung Bin, seorang atlet golf ternama yang lagi liburan sama teman-temannya di pedesaan. Nah Sung Bin dan teman-teman tuh langsung takut, langsung terintimidasi pas ketemu Jae-pil sama Sang-koo. Nah yang gue suka adalah gimana skripnya yang dibikin sama Nam Dong Hyuk yang juga jadi sutradara ya, itu menyentil arogansi orang-orang kota. Itu loh yang gue suka tuh, gimana orang-orang kota tuh banyak yang dibutakan oleh ego mereka. Terus mereka yakin kalau mereka tuh superior dibanding orang-orang desa ya, karena wah gue nih dari tempat yang lebih modern, kalian semua warga-warga udik itu tidak punya pemahaman atau pengetahuan seluas kami, dan kalian tidak bisa merawat diri kalian tidak ganteng, kalian tidak cantik. Nah arogansi orang kota macam itu yang disentil sama film ini juga. Karena arogan itulah pada saat mereka ngelihat itu Jae-pil sama Sang-koo, langsung kepalanya diisi sama pemikiran negatif kan, ini pasti pembunuh, ini pasti penculik dan segala macam. Padahal dua protagonis kita ini sebenarnya orangnya baik banget, terutama si Sang-koo ya. Sang-koo nih walaupun rambutnya gondrong, kelihatan kayak Han dari Fast and Furious, hatinya ternyata lembut banget. Pada saat es krim dia jatuh, bahkan dia tuh sampai mau nangis anjir. Nah itu yang lucu loh, dia tuh mukanya berubah kayak gitu, padahal dia sebenarnya mau nangis. Tapi si orang-orang kota tuh ngiranya anjir nih mau ngamuk nih karena kita ngejatuhin es krimnya, pasti kita mau dibunuh. Nah itu mereka dengan gampang tuh ngejudge seperti itu hanya karena mukanya tidak dianggap ganteng. Dan kayak Tucker and Dale juga nih, konflik utama Handsome Guys mulai terjadi pada saat Jae-pil sama Sang-koo itu menyelamatkan
salah seorang gadis dari kelompok orang kota tadi, ada cewek cantik namanya itu Mina. Dia itu sebenarnya salah satu anggota rombongannya Sungbin, dan dia datang tuh karena tertarik sama si atlet golf. Tapi ternyata di balik layar, di balik kebaikan orang-orang kota itu, ternyata mereka sebenarnya meremehkan Mina. Jadi kayak dia tuh diajak buat nongkrong tuh cuman buat dimanfaatin, cuman buat ya enak-enakan sama para cowok. Tapi sebenarnya dia tuh dianggap remeh, dianggap wah dia tuh dasar loser, bukan orang tajir soalnya. Nah itu juga disindir tuh. Bahkan di saat seseorang itu udah punya kecantikan fisik tuh, udah memenuhi beauty standard kayak si Mina, ada aja cara masyarakat tuh buat memandang rendah dia. Berat banget hidupnya gitu, karena lu harus ganteng, lu harus cantik, udah gitu lu harus kaya, lu harus punya pekerjaan yang dianggap tuh bonafit, baru udah lu dianggap sama masyarakat, wah ini orang yang terhormat, ini orang yang memenuhi standar. Anjir lah, gila tuh masyarakat. Nah intinya tuh terjadi kesalahpahaman lah pada saat teman-temannya Mina tuh ngira si cewek ini diculik sama dua karakter utamanya, padahal sebenarnya tuh cuman ditolong, cuman dibantu karena tenggelam. Dan karena kesalahpahaman itulah mereka mulai menjalankan misi untuk menyelamatkan Mina, yang akhirnya berubah jadi apa ya, kalau gue bilang tragedi itu kok kayak nggak tragis juga sebenarnya, karena menyenangkan. Ya intinya berubah jadi peristiwa berdarah gitu, yang brutal. Gini deh yang pertama, kalau misalkan lu belum nonton Tucker and Dale versus Evil, saran gue tidak perlu mencoba menonton. Ya terserah sih kalau misalkan lu tetap pengen mau nonton, pengen ngebandingin ya antara film asli sama remake, itu terserah. Tapi buat gue nih, lu malah bakal bisa dapet hiburan yang lebih maksimal di saat lu sama sekali nggak tahu soal Tucker and Dale, karena ada banyak keabsurdan, banyak kejutan yang anjir kok bisa kayak gitu. Jadi misalkan lu belum nonton film aslinya, nggak apa-apa, sikat aja langsung di bioskop. Nah tapi kalau mau dibandingin, gue ngeliat Handsome Guys ini tidak sesadis Tucker and Dale, tetap brutal, tetap gore ya, karena ada banyak adegan kematian yang sadis. Tapi kalau lu bandingin secara detail, gore-nya itu nggak sebanyak Tucker and Dale. Tapi bukan berarti kalah seru ya, soalnya si sutradara tuh berhasil mempertahankan semangat bersenang-senang yang liar, yang lucu, yang energetik, dan banyak kejutan itu tadi. Ya itu ngebuktiin sebenarnya. Kan ada anggapan bahwa oh film-film kayak slasher nih akan lebih seru di saat sadis, di saat brutal. Which is nggak salah. Memang semakin brutal, semakin sadis tuh menyenangkan. Tapi sebenarnya nggak perlu juga lu memaksimalkan level gore itu kalau lu sebagai filmmaker tuh keren. Kalau directing lu, editingnya, semuanya itu bagus. Apalagi jajaran cast-nya juga gila sih, ini gila semua orang-orang gila nih. Terutama trionya ya, trio pemeran utamanya Lee Sung Min, Lee Hee Jun sama Gong Sung Yeon yang jadi apa, dua orang ganteng plus si satu cewek cantik itu. Mereka tuh bener-bener jago sih, menggila gitu, bersikap sinting di berbagai apa momen komedi. Gong Sung Yeon juga sama tuh, walaupun dia nih wah mbak cakep nih, kelihatannya elegan, tapi disuruh gila beneran gila nih orang. Lucu, gue suka. Lee Sung Min of course lah ya, ini salah satu aktor veteran Korea paling keren, mainnya tuh bagus banget juga, memerankan sosok yang mukanya tuh serem tapi sebenarnya baik. Dan Lee Hee Jun juga sama loh, Lee Hee Jun bagus banget di sini. Gue malah ngerasa perlu ngasih pujian lebih sama Lee Hee Jun, soalnya dia bagus banget menghidupkan ini ya, sisi lembut seorang cowok bertampang sangar gitu tuh bagus banget. Apalagi pas adegan yang nggak akan gue reveal detailnya, tapi ada adegan tarian cuci piring dalam tanda kutip, itu anjir banget Lee Hee Jun. Gue ketawa karena itu lucu, dan kedua karena bikin happy, karena ngeliat oh ternyata orang yang mukanya serem ini hatinya tuh lembut, dia tuh polos banget. Dan ada satu poin yang berhasil dibawain sama Handsome Guys dengan lebih baik dibandingin film aslinya. Kalau di Tucker and Dale, hubungan karakternya tuh nanti bergeser ke romance. Jadi si Dale sama si ceweknya tuh akhirnya saling mengungkapkan rasa cinta. Nah kalau di Handsome Guys ini enggak, hubungan karakter cowok sama ceweknya nggak pernah dibawa ke romance. Yang itu buat gue berhasil ngasih kehangatan yang lebih pure loh, karena akhirnya tuh nggak ada intensi apapun di karakter cowoknya, nggak ada gue pengen nyium cewek ini, gue pengen jadian sama cewek ini, akhirnya nggak ada. Motivasi cowok-cowok di film ini lebih harmless, lebih pure, yaitu gue pengen punya temen. Gue pengen nih sebagai seorang cowok yang gak pernah bergaul sama cewek karena dianggap serem, pengen ngobrol, gue pengen bersahabat sama seorang cewek. Semurni itu, sepure itu, sesimpel itu motivasinya. Dan Mina juga sama ya, dia tuh meskipun cantik tapi kan tadi ya dianggap loser, dianggap kan orang kaya. Nah dia juga pengen punya temen yang
menerima dia apa adanya, bisa paham sama kekurangan-kekurangan dia. Dan 3 orang ini akhirnya saling menemukan satu sama lain. Itu yang bikin Handsome Guys kerasa lebih hangat dibandingkan Tucker and Dale. Ya wajar sih, ini film Korea anjir, lu bandingin sama Hollywood udah pasti ini dramanya lebih kuat. Dan ada satu lagi modifikasi yang gede di sini yang dilakuin sama Handsome Guys, dan ini gue lihat tuh sebagai upaya apa ya, localization, melokalkan ceritanya gitu biar lebih sesuai sama kultur film horor Korea. Kalau di Tucker and Dale vs Evil tuh udah tuh slasher biasa, nggak ada elemen supernatural. Nah di sini di Handsome Guys ini ada nanti elemen supernaturalnya, nggak akan gue bocorin tapi nanti ada elemen apa ya, kliniknya lah. Awalnya itu bikin gue agak kecewa sih awalnya ya, karena gue mikirnya apa sih pakai ada ini supernatural segala, dan eksekusinya juga di awal tuh agak-agak generik, tipe-tipe film-film kesurupan biasa gitu, adegan-adegannya nggak seseru pada saat yang non klinik. Tapi begitu makin ke belakang sampai dikasih payoff tuh, payoffnya memuaskan banget. Di klimaks tuh hasilnya seru, elemen kliniknya itu berhasil ngasih klimaks yang absurd, yang seru, yang lucu, yang bikin gue tuh juga sadar oke, ini sebenarnya sinkron nih sama pesan utama yang mau disampaikan. Intinya kan Handsome Guys tuh pengen ngomong ini orang-orang tajir, orang-orang kaya, orang-orang ganteng, orang-orang kota yang di negeri kami di Korea itu selalu dipuja-puja, bisa jadi sebenarnya adalah setan. Sedangkan orang-orang desa yang jelek, yang serem, yang gak kaya ini mungkin malah malaikat. Nah pesan itu berhasil disampaikan ya karena elemen kliniknya. Jadi Handsome Guys ini berhasil ngasih warna yang khas lah, warna tersendiri yang sesuai dengan ya industri perfilman negaranya. Itulah yang gue bilang sebagai remake yang berhasil. Itu remake yang gak sebatas dibikin untuk cari uang. Jadi silahkan lu tonton film ini. Kalau skor buat Handsome Guys gue kasih 8 dari 10. Mantap ini. Tapi sayangnya gue rasa layarnya tuh bakalan cepet berkurang ya, karena tadi itu ini bukan film Korea yang diisi oleh para idol itu misalkan, atau ya orang-orang ganteng itu tadi ya, orang-orang ganteng, aktor-aktor utama yang masih muda gitu. Jadi mungkin ini bakalan cepet turun. Jadi misalkan di kota lu masih ada, langsung sikat. Ini fun banget, liar banget. Oke, dan misalkan lu udah nonton, silakan tuliskan review lu di kolom komentar. Bebas, lu boleh menyangkal review gua, lu boleh punya opini lu sendiri, bebas. Yang penting sampaikan opini itu dengan baik. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu menyampah-nyampahkan secara berlebihan. Oke. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saveria, ada juga lo bisa join membership sesuai dengan tier yang bisa lo pilih sebagaimana terpampang di home Cinecrip. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join, terutama dari Besti dan La Familia. 2 tier itu yang mendapatkan benefit di pampangkan wajah dan namanya seperti ini. Thank you so much buat kalian semua. Thank you juga buat tier sobat. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review berikut ya.